Pembahasan One Piece tahun 1103, Bonney akhirnya bertemu Kuma. Setelah sekian lama, akhirnya One Piece tahun 1103 mempertemukan kembali Bonney dengan Kuma. Apa sebetulnya yang menggerakkan Kuma hingga tiba di Pulau Egghead? Yuk simak ulasan lengkapnya dalam pembahasan One Piece 1103 dalam artikel berikut ini. 1. Hadiah ulang tahun Bonney. Bagian awal One Piece 1103 memperlihatkan perbincangan Vegapunk dan Bonney setelah Bonney usai menyaksikan ingatan masa lalu Kuma. Kita juga ditunjukkan hadiah ulang tahun ke-10 dari Kuma kepada Bonney yang, menariknya, berbentuk seperti matahari. Kalau kalian perhatikan, bentuk matahari yang berada pada kalung hadiah Bonney ini memiliki simbol matahari yang sama persis seperti simbol matahari yang sering kita lihat di sepanjang cerita One Piece. Bagian ini semakin menegaskan bahwa simbol matahari ini kemungkinan besar adalah simbol Sun God Nika di masa lalu yang kisahnya diwariskan turun-temurun oleh bangsa Buccaneer. 2. Penjelasan kekuatan Bonney. Kembali ke masa kini, Bonney kembali menggunakan kekuatannya untuk memunculkan tangan raksasa yang seperti Nika. Dari efek suara yang muncul saat tinju Bonney terpantul, kemungkinan besar tangan Bonney juga berubah menjadi seperti karet. Dari penjelasan Saturn di bagian selanjutnya, hal ini disebabkan oleh kekuatan Toshi Toshi no Mi yang mampu membuat penggunanya berubah jadi berbagai kemungkinan wujudnya di masa depan. Apakah ini berarti tubuh Nika yang seperti karet adalah salah satu kemungkinan yang bisa didapatkan dalam evolusi manusia di dunia One Piece? Kalau kalian ingat, penjelasan Vegapunk di bagian awal Egghead juga menyebutkan bahwa buah iblis sendiri pada dasarnya adalah manifestasi dari berbagai kemungkinan arah evolusi manusia. Jadi bukan hal yang aneh kalau manusia di dunia One Piece juga memiliki potensi untuk berevolusi menjadi seperti Nika di masa depan. Sayangnya, kekuatan Toshi Toshi no Mi ini dibatasi oleh seberapa besar penggunanya meyakini bahwa manusia bisa berevolusi ke arah yang sana. Jadi, semakin sempit persepsi Bonney terhadap masa depan, semakin sempit pula kemungkinan masa depan yang bisa diraih Bonney. Mungkin karena Bonney masih muda dan meyakini bahwa manusia seperti Nika itu betulan ada, maka Bonney juga bisa menggunakan kekuatannya untuk mengevolusi tubuhnya ke arah sana. Bahkan, bukan tak mungkin Bonney dulunya juga meyakini bahwa manusia bisa memiliki tubuh karet secara alami tanpa bantuan kekuatan buah iblis, sehingga ia beranggapan bahwa tubuhnya juga mampu berevolusi jadi seperti Nika. Namun berhubung sekarang Bonney semakin sulit mempercayai keberadaan Nika, dia juga semakin sulit meyakini bahwa tubuhnya bisa jadi seperti Nika. Alhasil, kekuatan Bonney saat berubah menjadi seperti Nika pun melemah. 3. Siapa yang memberi makan Luffy? Entah bagaimana, pihak Saturn Lea dan Luffy berhasil mendapatkan begitu banyak makanan dalam waktu singkat. Ada beberapa teori tentang ini, tapi salah satu teori yang populer menyebutkan bahwa ada kemungkinan Kizaru yang memberikan makanan tersebut pada Luffy. Selain karena Kizaru bisa bergerak dengan sangat cepat, kita juga bisa melihat bagaimana Kizaru tampak khawatir pada Sentomaru dan Bonney. Bagaimanapun, Kizaru sudah melalui banyak waktu bersama mereka di masa lalu, sehingga tak heran kalau Kizaru juga, jauh di dalam hatinya, sangat mengharapkan keselamatan Vegapunk, Sentomaru, dan Bonney. Lalu kalau kalian perhatikan, posisi Kizaru berubah antara sebelum dan sesudah makanan tersebut muncul di hadapan Luffy. Sebelum ini, Kizaru posisinya berbaring, lalu tepat setelah Luffy mendapatkan makanannya, Kizaru berada dalam posisi duduk. Tak cuma itu, di antara makanan yang disantap oleh Luffy, terdapat sebuah mangkok yang sama persis seperti mangkok yang sebelumnya digunakan oleh Kizaru untuk makan di kapal. Melihat sejarah Kizaru bersama Vegapunk, bukan tak mungkin Kizaru bertaruh pada Luffy untuk bisa menyelamatkan Vegapunk dari kepungan angkatan laut. 4. Saturn adalah penyebab utama penderitaan seluruh keluarga Kuma.
One Piece 1103 juga menegaskan bahwa Saturn adalah dalang utama dari semua penderitaan Kuma dan Bonnie. Ternyata, Ginny adalah korban eksperimen kejam Saturn yang membuatnya mengidap penyakit sisik safir, yang Saturn sendiri bahkan tak menyangka bakal menurun pada Bonnie. Yang menjadi pertanyaan nih, sebenarnya eksperimen apa yang sedang dilakukan Saturn sampai menimbulkan risiko penyakit sisik safir? Di sisi lain, Saturn juga mengungkap bahwa kekuatan Toshi no Mi diberikan pada Bonnie dengan memasukkan ekstrak buah iblis tersebut pada Bonnie ketika masih bayi. Tapi, kenapa ya kekuatan Bonnie baru aktif ketika ia sudah berusia 6 tahun? 5. Kenapa kekuatan Bonnie tak mempan pada Saturn? Salah satu hal yang menarik di One Piece 1103 ini adalah ketika kekuatan Bonnie terungkap tak mampu mengubah usia Saturn. Kalau melihat petunjuk-petunjuk yang ada sebelum ini, sebagian besar pembaca mungkin juga meyakini teori bahwa para Gorosei dan juga Imu memiliki tubuh yang abadi dan tak bisa bertambah tua. Jika seandainya tubuh Saturn benar-benar telah melalui operasi keabadian hingga tak bisa bertambah tua, tak heran kalau kekuatan Bonnie tidak bisa berpengaruh pada Saturn. Kalaupun Bonnie ingin membuat Saturn jadi lebih muda, efeknya mungkin tidak akan terlalu terlihat karena bisa jadi Saturn sudah berusia ratusan tahun. 6. Kuma akhirnya tiba di Pulau Egghead. Seperti yang diduga banyak orang sebelum ini, Kuma selama ini ternyata betulan bergerak menuju Pulau Egghead. Menariknya, baik Saturn maupun Vega pun sulit mempercayai kehadiran Kuma. Ini artinya, Vega pun dan Saturn meyakini bahwa Kuma tak mungkin bergerak tanpa perintah. Kalau melihat percakapan Dragon dan Ivankov sebelum ini, ditambah dengan banyaknya bahasan soal naluri alami makhluk hidup di sepanjang arc Egghead, besar kemungkinan Kuma saat ini bergerak hanya berdasarkan insting. Bisa jadi, apa yang menggerakkan Kuma saat ini adalah naluri seorang ayah untuk melindungi putri kesayangannya. Akankah tinju Kuma mendarat di wajah Saturn? Kalau kalian punya tanggapan atau teori sendiri terkait One Piece 1103 ini, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya.